Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'adda lil mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati yakni Ketua Yayasan SD Islam, Ketua Yayasan Al-Bayan Cikarang Utara, yakni Bapak Rambani Senior yang Hasan SPDI, serta Ketua beserta Kepala Sekolah SD Islam Al-Bayan yakni Bapak Salman Al-Farisi SPDI, dan juga kepada pengurus cabang Mabin Anahdiyah Kecamatan Cikarang Utara yakni Ustadz Yusuf Sutrisna, dan juga Mabin Anahdiyah Kabupaten Bekasi yakni Ustadz Muhammad Hamdi. Dan tak lupa juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta Ibu-ibu wali murid SD Islam Al-Bayan Cikarang Utara. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka launching metode Anahdiyah SD Islam Al-Bayan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini. Insya Allah pada acara hari ini yang akan kita lalui yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, kemudian yang ketiga launching metode Anahdiyah. Marilah kita buka acara pada siang ini dengan bacaan umul kitab yaitu suratul Fatihah bersama-sama. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tiada halangan suatu apapun. Ala hadiniya wal qur'an sunnah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melangkah pada acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Al-Bayani yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Salman Al-Farisi SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sudri wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Bayan Cikarang, Bapak Ustadz Rambani Sugiarto Hasan SPDI. Yang sama-sama kita hormati pengurus Mabin Anahdiyah Kabupaten Bekasi yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Hamdi, Al-Mukarram Al-Ustadz Yusuf. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir maupun batin untuk tetap mendakwahkan Al-Quran khususnya di Kabupaten Bekasi ini. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tak lupa Bapak Ibu
wali murid. Nggak ada bapak-bapaknya ya, ibu-ibu semua, ibu-ibu Korlas ya, perwakilan dari masing-masing kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati, juga yang kami hormati pembawa acara sekaligus sebagai wakil keagamaan Bapak Ustaz Muhammad Nasruddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di siang hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan Allah ini. Dan saya yakin berkumpulnya kita di sini karena berkumpulnya kita untuk membicarakan Al-Quran pasti akan turun berkah buat kita semua pada siang hari ini. Amin. Lalu salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang lebar yang kami sampaikan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu Korlas kelas 1 sampai kelas 6 atas hadirnya meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk bersama-sama menyaksikan launching daripada metode An-Nahdiyah yang akan kita laksanakan di tahun ajaran baru ini, dan mudah-mudahan seterusnya ya, mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ya dan juga Dewan Guru senantiasa diberikan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kami mohon maaf mungkin pada kesempatan siang hari ini apabila sambutan dan juga jamuan ataupun tempat yang mungkin kurang berkenan, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita sama-sama akan menyaksikan apa itu metode An-Nahdiyah, bagaimana cara pengajarannya dan lain-lainnya. Jadi insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, sehingga ibu-ibu, wali murid, bapak-bapak yang mungkin nanti menyaksikan acara pada siang hari ini tidak ada pertanyaan lagi. Apa itu metode An-Nahdiyah? Bagaimana cara pengajarannya? Insya Allah hari ini dikupas tuntas ya, walaupun mungkin secara singkat karena memang waktunya sangat terbatas. Nanti jam 2 kita kumpul lagi Bu ya. Iya, rapat lagi, ada 2 agenda hari ini. Jadi mudah-mudahan walaupun waktunya sangat terbatas, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Salman Fauzi atas apa yang disampaikan kepada para hadirin sekalian. Baik, menginjak sambutan yang kedua yang mana akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Bayan sekarang, yakni Bapak Romdoni Sugianto Hasan SPDI. Kepada Bapak Romdoni Sugianto Hasan SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan banggakan Allah Bapak Salman Al-Faisi, Kepala SD Islam Al-Bayani, beserta Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, Wakil Bidang Keagamaan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya hormati sahabat saya, guru saya, Al-Ustaz Yusef, Al-Ustaz Andi. Beliau adalah pengurus MAPI Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati ibu-ibu, wali murid, bapak-bapaknya ada, dan Korlas setiap
berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahim. Yang kedua adalah rangka launching metode An-Nadiyah, dan nanti dilanjutkan dengan pemilihan pengurus jamiah informasinya. Salawat salam senantiasa selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan tahun ini Al-Bayani memakai metode An-Nadiyah. Sekarang ini adalah yang pertama. Berharap metode ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Tentunya paling penting adalah Al-Quran, dan kita adalah sebagai investasi nanti kalau kita udah meninggal siapa yang hidup. Ini kan ada bahasa ya, tentunya adalah orang yang terdekat kita, itu anak-anak kita, dan berharap Al-Quran ini ya bisa sebagai penerang untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit cerita, mungkin baru kakak-kakak ya selama perjalanan, dan tahun ini dapat amanah besar yang harus saya emban sebagai ketua yayasan yang luar biasa. Tentunya ini adalah amanah besar. Saya mohon dengan sangat kepada ibu-ibu yang ada di sini, bantu kami untuk meningkatkan kualitas Al-Bayani ke depannya. Mohon dibantu dan mohon juga dukungan agar Al-Bayani bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya juga mohon doanya kepada guru saya, mudah-mudahan dengan keberkahan Nadiyah ini bisa membawa kesuksesan bersama. Saya kira itu aja sambutan saya. Mohon doanya untuk diri saya agar bisa mengemban amanah yang sangat besar ini ya sebagai ketua yayasan. Ya tentunya perlu dukungan yang ekstra, perlu doa yang tentunya wali murid kalau tiap malam bangun kan ya jam 2 pagi itu pasti saya yakin bangun ya, pasti bangun melaksanakan sholat tahajud ya, atau kamar mandi setelah itu tidur lagi ya. Tentunya sisipkan doa untuk saya, sisipkan doa untuk kami agar kami terus mengembangkan, terus memberikan yang terbaik, dan terus meningkatkan kualitas Al-Bayani dan terus meningkatkan kualitas siswa-siswi kita. Dan tentunya doa dari ibu-ibu lah yang kami harapkan, dan tentunya doakan juga guru-guru kami agar guru kami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Al-Bayani Cikarang, yakni Bapak Abdul Muslim Hasan. Demikianlah tadi sambutan-sambutan apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Lanjut acara yang ketiga, yaitu launching metode An-Nadiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf beserta Ustadz Muhammad Hamdi selaku pengurus Mabin An-Nadiyah Kabupaten Bekasi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini untuk yang kedua kalinya kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ke Al-Bayan ini. Mudah-mudahan ini nikmat yang Allah berikan kepada kami khususnya kita semua bisa bersilaturahim dalam rangka launching metode Ahmadiyah. Jadi lengkapnya metodenya itu metode cepat tanggap belajar Al-Quran Ahmadiyah di SD Islam Al-Bayan Cikarang Utara. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Islam Muhammad SAW, keluarga sahabat dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai mohon izin kami memperkenalkan terlebih dahulu kami dari Majelis Pembina TPI dan Madrasah Diniyah Metode Ahmadiyah dengan saya sendiri Yusuf Sutresna yang beralamat di Gereja Karasi di Cikarang Utara, dan sebelah kiri saya Ustaz Muhammad Hamdi berasal dari Mapuri, dan sekretariat kami itu berada di Perumahan Mapuri Persada Blok H2 nomor 53 ya. Apabila kedepannya pihak Al-Bayani maupun orang tua murid ada yang dipertanyakan tentang metode ini bisa menghubungi kami. Baik, mungkin sebelum ke ini materi kita ada sedikit yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai launching kali ini ya. Yang pertama akan kami bagi ke dalam dua sesi ya. Yang pertama yaitu tentang pengenalan metode cepat tanggap belajar Al-Quran Ahmadiyah. Dan yang kedua yaitu sesi proses KBM. Insya Allah nanti kami akan demonstrasi bagaimana sih metode Ahmadiyah, dan kami harap sih nanti dari wali murid bisa berperan sebagai santri atau sebagai anak-anak gitu. Sedikit sejarah ya. Metode Ahmadiyah ini dirumuskan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Tulungagung, Jawa Timur bersama kiai-kiai ahli Al-Quran, yaitu sekitar tahun 1990. Kemudian mendapat rekomendasi dari LP Ma'arif NU Jawa Timur dan izin hak cipta dari Departemen Kehakiman Indonesia itu sekitar tahun 93 ya. Itu sejarah cikal bakalnya. Jadi metode Ahmadiyah ini dirumuskan oleh kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama atau Ahmadiyah. Mengenai metode Ahmadiyah yaitu disusun oleh Kiai Haji Syamsul Duha, yaitu dari Pondok Pesantren Darul Mustafa Tulungagung, Jawa Timur. Nah, Kiai Syamsul Duha ini mendirikan majelis pembina yang akan membantu atau menjadi tangan kanan beliau dalam menyampaikan metode Ahmadiyah ini. Kebetulan yang pertama majelis pembina ini dibuat di Pondok Pesantren Langitan, Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan atau disebarkan lagi ke daerah Jawa Tengah, Pekalongan. Di situ ada Pondok Pesantren Sari Hidayatullah. Dan akhirnya sampailah ke Kabupaten Bekasi ya, yang bertempat di Germapuri, kebetulan ada Kecamatan Cibitung. Nah, alhamdulillah kami saat ini berada di Majelis Pembina Kabupaten Bekasi ya. Dan bisa sampai juga ke salah satunya lembaga pendidikan Al-Quran yaitu SD Islam Al-Bayan ini. Mudah-mudahan sampainya metode Ahmadiyah ini membawakan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Visi kami yaitu terbentuknya generasi Qurani ya. Dan misinya yaitu kami akan mengajarkan bacaan dan isi kandungan Al-Quran. Nanti mengajarkan bacaannya melalui KBM yang akan dirasakan oleh putra-putri orang tua di SD Islam Al-Bayan ini. Dan kemudian yang kedua menanamkan nilai-nilai ajaran Al-Quran, yang dimana salah satu nilainya yaitu kami membiasakan untuk melakukan ulul salam ya. Kalau di TPK biasanya ketika mau berangkat ngaji itu biasanya akan salam atau langsung tangan kepada orang tua
atau kakaknya yang ada di rumah ya, atau kakeknya. Jadi kebiasaan itulah yang akan kami sampaikan ke santrinya. Gimana pas berangkat ngaji, apakah sudah salam sama orang tuanya? Seperti itu kurang lebih ya, yang kami tanamkan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Dan misi kami yang ketiga yaitu membekali santri untuk lebih memperdalam ajaran Islam pada jenjang selanjutnya. Tentunya bagi yang akan melanjutkan ke pondok pesantren atau madrasah diniyah, insya Allah pembekalan yang kami sampaikan melalui kurikulum kami insya Allah bisa mencukupi untuk bisa memasuki ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, pedoman pengajaran bahwa metode Ahmadiyah ini terdiri dari dua program. Yang pertama yaitu program paket 6 jilid atau program buku paket ya. Yang dimana durasi per jilidnya itu kurang lebih 2-3 bulan. Yang awalnya itu 1 bulan. Nah, karena metode Ahmadiyah itu selalu berubah, setiap tahun selalu ada perbaikan atau penyempurnaan, maka memperpanjang durasi menjadi 2 bulan karena hari pertama itu tidak dinilai ya, seperti yang kita kemarin disampaikan. Kalau sebelumnya hari pertama saja langsung dikasih nilai untuk santrinya, kalau ini disuruh belajar lagi di rumah ya, di perdalam lagi, nanti besoknya baru akan diuji atau dinilai oleh pengajar seperti itu. Yang kedua, setelah lulus 6 jilid ini akan dilanjutkan ke program Sorogan Al-Quran, di mana durasinya kurang lebih 24 bulan menurut kurikulum yang telah kami susun. Jadi harapannya di SD Islam Al-Bayan ini ketika putra putri ibu lulus kelas 6 bisa hatam Al-Quran dan hafalan surat pendek yang sudah ada di standar kompetensi metode Ahmadiyah. Nah, yang menurut kami yang menarik yaitu ciri khas metode Ahmadiyah itu yaitu materi pelajarannya disusun secara berjenjang, yaitu 6 jilid tadi ya. Yang kedua, pengenalan huruf sekaligus diawali dengan latihan penerapan makharijul huruf dan sifatul huruf ya. Jadi selain huruf dikenalkan, alif atau hamzah itu seperti apa, jadi alif itu keluarnya dari mana, nah itu dijelaskan juga, sama sifatnya seperti apa pengucapannya. Kemudian penerapan kaidah tajwid dilaksanakan secara praktis. Jadi selain makhraj dan sifatul huruf juga tajwid insyaallah sebagai pendukung kami siapkan, dan titian morotal. Nah, titian morotal ini ada alat bantu yang namanya tongkat sentuhan jiwa. Jadi ciri khasnya ini, kalau Bapak Ibu melihat pengajian ada tongkatnya, berarti itu metode Ahmadiyah. Bisa sebenarnya itu ya, insyaallah. Nanti bagaimana sih penggunaan tongkat ini, insya Allah nanti akan lebih dipraktekkan lagi oleh Ustaz Hamdi ya. Kemudian selanjutnya santri lebih dituntut untuk memiliki pengertian yang dipandu dengan asas cara belajar siswa aktif. Nanti di situ metodenya kami itu tanya jawab. Jadi selain mendengarkan, diharapkan santri juga aktif bertanya kepada ustaznya. Kemudian KBM dilakukan secara klasikal. Artinya klasikal itu secara bersamaan. Jadi tutorial satu orang, materinya sama ya, diisi oleh standarnya 10 santri. Kalau metode Ahmadiyah ya standarnya, atau idealnya standar bisa 15 atau maksimal 20 orang santri. Kemudian kami pun melakukan evaluasi secara kontinu, yaitu melalui buku prestasi harian. Nah, informasi selanjutnya bahwa metode ini merupakan pengembangan dari Qaidah Baghdadiyah. Ini teorinya. Nah, yang lebih unik lagi untuk syarat tenaga pengajar metode Ahmadiyah, yaitu kami sudah dibekali dengan penataran program yang 2 tadi ya, buku paket sama dengan Sorogan Al-Quran. Kemudian poin nomor 3, diharapkan secara bertahap mempunyai sanad atau sanad yang mutasil atau yang menyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tidak dianjurkan untuk belajar ngaji melalui YouTube misalnya. Jadi gurunya itu benar-benar harus langsung bertemu dengan yang memiliki sanad ke Rasulullah SAW secara bertahap. Nomor 4, melaksanakan puasa riyadhah. Nah, jadi insya Allah infonya di guru-guru di metode Ahmadiyah Al-Bayan ini sudah melaksanakan itu ya. Puasa dari Senin, Selasa, Rabu sebelum memulai KDM, di mana di dalamnya itu insya Allah mereka akan melakukan riyadhah
beliau, yaitu mendoakan kita semua untuk diberikan kemudahan, ya, keselamatan selama belajar mengaji seperti itu. Dan kami pun pengajaran dia punya prinsip harus ikhlas karena Allah, ya. Dimana harapannya nanti kami akan menjadi PNS-nya Allah, dimana metode pelajaran kami itu 1 jam, ya. Nah, untuk menjadi PNS kita tidak boleh korupsi waktu, makanya diharapkan minimal itu 1 jam. KBM itu akan dilakukan oleh pengajar di sini untuk metode Najiyah. Selanjutnya harus ikhlas, harus melaksanakan riyadhah, tirakat, berzikir, istiqomah, disiplin dan semangat. Dan yang terakhir, kami selalu melakukan istighosah atau mendoakan santri, ya, setelah sholat maghrib, sholat subuh, sebelum mengajar dan selama dalam perjalanan. Jadi insya Allah sebelum berangkat ke tempat ngaji, guru-guru dia itu selalu berzikir untuk mendoakan putra-putri kita semua. Yang harapannya mudah-mudahan putra-putri kita semua akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk garis besar program pengajaran atau kurikulum yang perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa untuk anak yang jilid 1 itu diharapkan santri bisa mengenal huruf dan angka Arab, ya. Huruf Arab dan angka Arab, makhrajul huruf, tibyan morotal, doa iftitah dan doa Al-Quran. Nanti lebih jelasnya nanti insya Allah, ya, akan ada di masing-masing jilidnya, ya. Jadi nanti di jilid 1, jilid 2 ini semua ada kurikulumnya, Bapak Ibu. Nah, untuk jilid 2 itu santri dapat mengenal rangkaian huruf. Setelah mengenal huruf, baru rangkaian gimana sih menyambungkan huruf Arab, ya, seperti itu. Kelengkapan syakalnya, fathah, kasroh, doma dan sebagainya, hukumnya baik matobihi dan doa-doa tambahan seperti doa keluar rumah dan doa membuka hati, ya. Selanjutnya jilid 3 santri dapat mengenal tak marbuto, ya, alif farikoh, hamzah wasol, bacaan ifa, doa akan tidur dan doa akan makan. Ya mungkin insya Allah ini udah luar biasa menurut kami, ya. Tak marbuto, alif farikoh, hamzah wasol itu udah disampaikan di jilid 3. Jadi tajwid itu udah mulai disampaikan dari jilid 3 ke atas. Kemudian untuk kompetensi dasar jilid 4, santri dapat mengenal bacaan izhar qamariyah, izhar syafawi dan izhar halqiyah, mad wajib mutasir, lafaznya wudu, lafaznya sholat, doa ijabah dan doa mohon ampun. Yang kelima, jilid kelima yaitu santri dapat mengenal bacaan lain, tanda tasdid, bacaan gunnah, lafaz jalalah, lafaz syafawi, doa sesudah wudu dan doa sesudah azan. Dan yang terakhir jilid 6, santri dapat mengenal bacaan idgham syamsiyah, huruf qalqalah, mad lazim kirmi dan harfi, mad arid, mad iwad, tanda wakuf, 12 surat pendek dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 21. Itu kurang lebih gambaran kompetensi dasar. Jadi kalau ibu anaknya udah lulus jilid 1 bisa ngelihat benar nggak sih anak saya bisa mengenal huruf dan angka Arab, makhrijul, dan bisa dibuktikan sendiri seperti itu. Kalau misalkan anaknya belum bisa, mungkin bisa ditanyakan ke pihak sekolah seperti itu. Apakah ada masalah dengan anak saya, gitu. Atau adakah masalah dengan pengajarnya, seperti itu. Nah, masuk ke proses KBM, ya. Tadi pengenalan sudah selesai, yang kedua proses KBM. Insya Allah metode yang disampaikan itu ada 4, ya. Nanti Ustaz akan mengajarkan dengan metode demonstrasi, metode drill, tanya jawab dan ceramah. Yang dimana demonstrasi nanti Ustaz akan memberikan contoh bagaimana pelafalan huruf maupun cara membaca huruf. Metode drill itu santri akan berlatih melafalkannya. Jadi setelah dikasih contoh baru santri akan melafalkan, baik itu secara makhraj maupun dengan hukum bacaan. Dan kemudian tanya jawab. Jadi Ustaz akan memberikan stimulus kepada santri biar otaknya tidak selalu menerima, tapi harus memberikan juga masukan atau mempertanyakan yang tidak dimengerti. Jadi kami tidak akan membiarkan santri itu pasif, ya. Karena kami menggunakan metode tadi CSBA, ya, siswa aktif. Yang kemudian ceramah yaitu di mana Ustaz akan memberikan penjelasan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Itu mungkin metode yang benar seperti itu. Insya Allah nanti di proses KBM Ustaz nanti akan menyampaikan. Nah inilah selama 60 menit ini anak kita akan ngapain, ya.
Jadi yang pertama posisi klasikal 20 menit pertama yaitu akan diperankan oleh Ustadz Tutor, di mana nanti akan diajarkan gimana cara doa awal Al-Quran ya. Di mana nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hamdi ya. Jadi kalau kita akan mulai ini nanti kurang lebih kalamun qadimullah, nah dan seterusnya nanti akan saya Ustadz Hamdi ya. Mungkin demikian sedikit pengenalan dari saya. Untuk seperti apa demonya nanti Ustadz Hamdi akan menyampaikan lebih detail biar ibu bapak tidak penasaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Yayasan Bapak Ustadz Romdoni, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah, Allahumma amin. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah Bapak Ustadz Salman Al-Farisi beserta tim semuanya yang kami hormati, yang telah memberikan waktu kepada kita. Saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan, dan ini adalah yang sangat luar biasa karena bisa masuk ke STT. Dan tak lupa pula yang kami hormati wali santri semuanya, wali santri anak dia, calon-calon. Tapi kalau lonceng itu sudah masuk daftar ya, sudah masuk santri anak dia. Kami biasakan dalam anak dia penyebutan siswa itu daripada santri, gitu ya. Lebih lebih Islam lagi gitu. Mudah-mudahan ibu bapak wali santri semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendampingi putra-putrinya agar senantiasa menjadi anak yang soleh-solehah nanti, dan mudah-mudahan bisa membaca Al-Quran dan mengerti isi kandungan daripada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua nanti kelak akan mendapatkan rahmat daripada Al-Quran. Allahumma amin. Pertama-tama tidak panjang lebar karena waktu hanya 15 menit ya, secara singkat daripada metode Anahiyah. Tak lupa kita ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua bisa berkumpul bermuajahah untuk suatu momen yang sangat bagus di majelis yang sangat berbarokah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita semua dengan mengamalkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur inilah kita semua akan ditambahkan nikmat yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tersurat kembangkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjalankan segala perintah-perintahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada yang memiliki nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung pada metode Anahiyah. Tadi secara singkat telah disampaikan oleh Ustaz Yusef. Ini secara keseluruhannya bahwasanya metode Anahiyah ini awal mula dikarang ataupun diciptakan di daerah Jawa Timur, dan perumusan daripada metode Anahiyah ini bukan sebulan ataupun 1 tahun, ini sampai 5 tahun. Dengan apa? Dengan ikhtiar ataupun riyadhah ataupun tirakat kalau orang Jawa bilang. Kalau di sini namanya apa namanya? Riyadhah. Jadi di apa namanya? Diwirti dulu benar-benar di istikharah gitu ya. Mencari kebenaran yang benar-benar ini kelak akan menjadi sebuah wasilah kepada anak didik semua agar bisa membaca Al-Quran dan mengerti isi kandungan Al-Quran.
Jadi tidak ujuk-ujuk ataupun tiba-tiba dibikinlah metode Ahmadiyah. Ini pendirinya ada 5 kiai. Para kiai ini saling untuk mendirikan Ahmadiyah ini saling langsung kepada ahli-ahli Al-Quran yang ada di Indonesia ini. Itu sampai yang sekarang yang masih hidup itu Pak Yai Samsul Duha yang termuda, yang lain sudah meninggal wafat. Mudah-mudahan ilmunya berkah bagi kita semua, Allahumma amin. Itulah sejarahnya, yang lahir di mana di Tulungagung, pesantren yang ada di Tulungagung, kemudian dikembangkan lagi di pondok pesantren Langitan Widang Tuban. Nah, jadi sejarahnya lahirnya Ahmadiyah ini tidak lahir secara di tempat manapun, tapi di kalangan pesantren, pondok pesantren yang barang tentu sudah kita kenal bagaimana posisi pesantren sampai saat ini, yang sangat membantu kepada kita semua untuk pendidikan anak-anak kita semua. Setelah sampai Langitan Widang Tuban, yang mana sampailah ke Pekalongan, itu adalah tempat saya mondok dulu di situ, dan para yainya, para asatidnya, para ustadznya itu semua dari pondok pesantren Langitan. Jadi di Pekalongan ada pesantren yang didirikan oleh beliau Mbah Yai Syarif Hidayatullah. Beliau adalah termasuk keturunan daripada Wali 9 yang ada di Cirebon. Beliau keturunannya yang ada di Pekalongan, itulah yang mendirikan sebuah pesantren. Insya Allah dengan latar belakang Ahmadiyah ini, semua guru-guru kita semua adalah orang-orang, para ulama-ulama yang memang di bidangnya dan memang yang termasuk menjadi min auliyaillah. Karena kemarin disampaikan oleh beliau Habib Lutfi bahwasanya Mbah Yai Syarif ini adalah termasuk min auliyaillah. Itu setelah ketahuannya ya. Jadi insya Allah dengan metode Ahmadiyah inilah kita semua akan mendapatkan berkahnya bagi kita semua. Di sini disebutkan dalam sholawat Asnawiyah, disebutkan amin amin istiqomah TPQ Ahmadiyah aina makanu, dimanapun berada. Jadi nanti yang sudah masuk dalam memakai metode Ahmadiyah secara tidak langsung semua sudah menjadi santrinya, dan ini akan didoakan setiap saat, Bu. Wali santrinya, dan semua yang di bawah naungan Ahmadiyah ini setiap saat didoakan oleh beliau-beliau, otomatis akan kepada kita semua. Apalagi doa ini setiap saat dilantunkan di pondok pesantren, Bu. Kita sebagai wali santrinya, sebagai wali santri daripada putra-putri kita yang ngaji Ahmadiyah itu sudah didoakan pula oleh beliau-beliau, subhanallah. Kita kalau mau minta doa ke kiai aja harus ngeluarin banyak dana buya. Ini secara tidak langsung setiap saat, setiap hari akan didoakan oleh beliau. Apalagi ini nanti yang guru-guru Ahmadiyah yang berada di SDT Al-Bayani kemarin sudah melakukan puasa ya. Ini sangat luar biasa, Bu ya. Jadi guru-guru di SDT ini sudah melaksanakan puasa 3 hari, Bu. Karena untuk menjadi guru Ahmadiyah itu harus tirakat dulu, Bu. Ini berarti anak-anak panjenengan sedoyo, anak-anak santri yang ada di SDT sudah ditirakati oleh beliau-beliau ini, Bu. Subhanallah. Inilah yang membedakan dengan metode lain. Di Ahmadiyah itu ada yang namanya guru Ahmadiyah itu pertama harus mengajar, ya, kemudian mentarbiyah ataupun mengawasi anak-anak di luar sekolahan, tetap mengarahkan kepada beribadah dan lain sebagainya dengan akhlak yang al-karimah. Kemudian juga yang ketiga adalah diterapkannya wiridan untuk para gurunya. Ya, biasanya kalau ngajar kan yang penting datang ke sekolahan, dapat gaji bulanan itu ya udah pulang, nggak ngurusin anak-anak ataupun santri-santrinya. Tetapi di Ahmadiyah ditekankan agar guru-gurunya ini setiap saat mendoakan kepada gurunya, mendoakan kepada santrinya dan kepada wali santri. Itulah daripada Ahmadiyah. Kemudian sampailah di Bekasi yang dulu lahir pada tahun 2011 awal di perumahan Grapuri Persada. Dulu pertama adanya di rumah yang sangat sederhana sekali, mungkin sekarang menjadi dapur, tapi itu sejarah dulu menjadi terciptanya metode Ahmadiyah yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi masalah keilmuan itu mungkin semua bisa belajar semua,
Tapi masalah kemanfaatan keberkahan ilmu itu tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan dengan adanya di Al-Bayan ini nanti panjenengan sedoyo wali santri pun bisa buka TPK Anahdiah gitu Ustaz ya. Subhanallah. Karena biasanya di Anahdiah itu setelah anak-anaknya belajar ini, nanti ibu-ibunya akan kepingin. Nah, nanti siap-siap Ustaz ya. Ibu-ibunya kepingin belajar metode Anahdiah di sekolahan ini. Jadi ada kelas khusus buat ibu nantinya. Bisa. Karena di Anahdiah ini adalah harus guru dan wali santri itu saling membantu Bu. Makanya nanti disampaikan di sini pertama masuk ini anak-anak diajarkan oleh guru-gurunya, kemudian baru dinilai besok agar supaya nanti malam itu bapak ibunya mengajari di rumah gitu ya. Nah kalau bapak ibunya kok bisa sangat mahir ya, tidak ada sampai kelas 6 sudah kelas 3 sudah Al-Quran semua Ustaz gitu ya. Subhanallah. Ini targetnya. Makanya cara cepat belajar ini nanti akan langsung dikenalkan. Nanti kita akan dikontrol dari sini satunya. Itu sejarahnya daripada Anahdiah yang sampai Kabupaten Bekasi, dan yang di Kabupaten Bekasi kurang lebih sudah ada 30 PPK yang tersebar di Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Cibitung sudah ada semua sampai ke Sukatani ya. Itu sudah ada semua, dan mudah-mudahan dengan diterapkannya di SDIT ini akan lebih maksimal karena sistemnya kelas lain dengan TPK Bu. TPK yang ada di emperan, teras, musola masjid kurang maksimal. Lah kalau diterapkan di sini insya Allah akan lebih maksimal karena pembelajarannya adalah satu kelas ini satu kelas sama dengan yang disampaikan. Jadi nanti akan di tutorial, nanti kita akan praktekkan. Itu Bu ya. Jadi semua harus pas. Nah, ketika nanti ada anak-anak yang kurang agak telat ya, kurang bisa mengikuti, nanti ini ditekankan daripada Mabin adalah nanti ada waktu tersendiri untuk anak-anak ini ya. Jadi sebenarnya si A selalu ketinggalan terus karena EQ-nya kurang gitu Bu ya. Nah ini nanti ada tersendiri dari guru-guru ini akan mengajari dengan privat sendiri Bu. Dan juga nanti didorong dengan ketika kita doa sebutkan anak ini yang kurang kurang mampu. Jadi subhanallah. Jadi ada khusus yang bagi anak-anak yang kurang mampu ini akan selalu disebut namanya siapa agar bisa membaca Al-Quran dengan mengikuti dengan teman-teman yang lain. Subhanallah. Jadi yang diajarkan di Anahdiah seperti itu. Kemudian yang namanya metode Anahdiah ini tidak hanya membaca ataupun belajar membaca Al-Quran ya. Di samping itu di Anahdiah ditekankan nanti untuk bisa menulis Arab. Ketika nanti didikte itu anak-anak bisa menulis. Contohnya suruh nulis Al-Fatihah bisa dari ayat 1 sampai bisa. Ini nanti yang ditekankan di Anahdiah. Jadi tidak cuma hanya bisa membaca, apalagi tidak hanya cuma bisa hafal Bu. Karena sudah pengalaman saya itu biasanya ada SD yang menerapkan hafalan saja, tapi ketika suruh membaca tidak bisa. Ada nggak Bu? Ada ya. Nah seperti itu. Makanya disinilah kita harus benar-benar dengan Al-Quran ini tidak hanya asal sebagai tameng bahwasanya sekolahan ini tahfidnya bagus, ini bagus, tapi ketika membaca tidak bisa. Maka harus dipraktekkan. Yang penting itu adalah membaca dulu. Setelah membacanya benar baru hafalan. Karena hafalan itu harus tepat dengan tajwid dan ghaibul qiraahnya. Inilah nanti yang tekan di Anahdiah. Mudah-mudahan nanti saya yakin kalau di sini bisa maksimal di SDIT. Karena lebih bagus penerapannya, manajemennya daripada di TPK yang gurunya yang mungkin hanya sekedar ya. Itu di Anahdiah. Jangan sampai nanti ketika menjadi ustadz, insya Allah akan menjadi kiai semuanya ini nanti. Ustadzah, kiai, semua anak-anaknya bisa nanti ketika ini bisa nulis. Jangan sampai kejadian kayak di dulu itu ya, yang viral ya. Ustadzah nulis Arabnya enggak bisa, jangan sampai. Jadi nanti anak-anak ini karena di kurikulum Anahdiah, maaf, ini semua nanti akan diajarkan. Ini kita sebagai kurikulum Anahdiah sudah ada buku rapotnya yang seperti ini. Nanti bisa dipelajari oleh beliau Pak Kepala Sekolah.
Jadi semuanya ada tartil, ada Alkitabah, Al-Harokat, An-Namrod, Tahaji, Imla, Khot, hafalan surat, doa, praktek ibadah, semuanya ada. Dan apalagi di sini nanti di Anandiyah ditekankan anak-anak ini agar dengan praktek ibadahnya. Makanya di sini juga ada bungkus dosanya buat santri. Nah, jadi nanti ketika setelah sholat 5 waktu, anak ini nggak langsung lari, tapi berdoa dulu, minimal nanti mendoakan kepada orang tuanya. Ini sangat diajarkan, mengamalkan dengan ada yang ada di kandungan daripada Al-Quran tersendiri. Itu Anandiyah Bu ya. Jadi semuanya insya Allah harus saling berhubungan satu sama lain, santri, guru, dan wali santri semuanya agar bisa maksimal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati semuanya, itu secara Anandiyah. Kemudian kita masuk kepada yang namanya buku jilid daripada Anandiyah. Anandiyah ini ada 6 jilid Bu ya. Nanti seperti ini. Itu ada ya yang gambarnya itu 6 jilid. Ini targetnya sebenarnya kalau target daripada kurikulum ini 7 bulan sudah hatam jilid. Tapi kita lebih kasih kelonggaran Ustaz ya. Di sini nanti kelas 1 itu sudah hatam jilid 1 dan jilid 2. Kelas 2 hatam jilid 3 dan 4, kelas 3, 5 dan 6. Nanti kelas 4-nya sudah Al-Quran sampai lulus. Dan nanti kalau lulus Anandiyah itu sudah harus hafal tajwidnya, harus sudah hafal Horohibul Qiraahnya. Ya, di sini ada kitabnya sendiri, Horohibul Qiraah, ya. Kemudian ada tajwidnya sendiri, dan nanti baru diwisuda dari Mabit Pusat. Ya. Nah ini nanti untuk mendapatkan syahadah, dan insya Allah ini semua sudah silsilahnya keguruannya sudah termasuk nanti kepada wali santri semuanya. Nah, kemudian dengan nanti metode ini adalah penerapannya dengan tongkat sentuhan jiwa. Ya, ini nanti ibu jangan salah sangka Bu ya, bukan untuk mukul anak didiknya, bukan Bu ya, tidak. Ini bukan untuk memukul, karena tongkat sentuhan jiwa ini juga telah diisi Bu. Ini bukan kehubungan syirik ya, itu bahas masalah syirik nanti belakangan. Yang terpenting saya sampaikan bahwasanya tongkat ini telah diisi ketika nanti ada bacaan di wiridannya di sini. Ketika dibacakan wiridan nanti diisi seperti ini. Ini pernah kejadian Bu, anak-anak ditunjuk kayak gini nggak bisa bergerak. Ya, pernah kejadian. Jadi ustadznya bingung sendiri gimana ini. Nah ini tongkat sentuhan jiwa adalah untuk mengenalkan titian murotal panjang pendeknya membaca Al-Quran Bu. Biasanya kalau dulu kita belajar di kampung-kampung alif fatha a, ini kan membacanya panjang Bu. Alif fatha a, ya, ba fatha ba, gitu kan panjang. Ini sudah menyalahi aturan Bu. Maka nanti di Anandiyah izin berdiri. Oke. Ini pakai tongkat sentuhan jiwa, gunanya untuk mengetahui panjang pendeknya bacaan. Jadi ketika coba Pak Ustaz yang jilid 1 bisa dibuka. Nah, di jilid 1 itu ada titik-titik Bu ya. Itu menandakan agar anak-anak ini langsung membacanya pada satu ketukan. Jadi nggak boleh panjang-panjang. A, ba, nggak boleh. Tapi langsung A. Gitu. Jadi langsung mengena kepada anak-anak, cara bacanya langsung bisa membaca dengan benar. Langsung praktek. Nanti gurunya akan mengajarkan 2 A. Nah ini nanti gurunya penuh semangat Bu kalau di Anandiyah. Anandiyah itu artinya dengan kebangkitan kesemangatan. Jadi nanti kalau gurunya 2 anak-anak ya 2 A, anak-anak akan mengikuti. Coba saya praktekkan dengan ibu-ibu ini ya. Kalau saya lembek pasti ibu ikut dengan nada tersebut. 2 ya akan semangat. Cuma kalau gurunya nanti dikatakan dengan penuh semangat 2 3, nanti anak-anak akan semangat. Ini yang harus dipraktekkan di dalam mengajar di Anandiyah.
Dan ketika nanti tuh 2, 3 itu adalah untuk membaca bismillah. Tuh 2, 3 bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ketika tuh 2 ini untuk baca huruf-huruf hijaiyah. Tuh 2 a, tuh 2 ba, tuh 2 ta. Enggak. A, ba, ta. Ini sudah menyalahi aturan ataupun sudah panjang daripada 2 harokat, sudah sampai 2 harokat. Ini yang ada kesalahan tersebut. Makanya di Al-Anbiya harus satu ketukan. Tapi ini kalau diketuk terus rusak saja. Enggak apa-apa. Ya. Itu nantinya akan disampaikan apa namanya di jilid 1 dari A sampai Ya seperti itu. Kemudian sebelum jilid 1 sekarang tahun 2020 itu ada penambahan adalah dengan adanya apa namanya sebelum jilid 1 ada yang prajilid. Prajilid ini nanti anak-anak akan dikenalkan dengan menulis Bu. Contohnya gini. Ini tulis bismillah dulu ya. Prajilid ini nanti ada tulisan contohnya nih. Hamzah ya. Kemudian dengan ini nanti anak-anak akan ngerti asal kata daripada tulisan ba itu seperti apa ya. Jadi anak-anak harus dikasih tahu bahwasanya ini bacanya ba gitu ya. Tapi kalau sudah diharokati ya sudah beda lagi ba. Tapi anak-anak nanti harus mengenal ini dulu semuanya. Karena ini nanti sangkut pautnya dengan contohnya membaca apa namanya seperti ini. Nah, ini kira-kira bacanya apa Bu? Ya, Bu. Nah, gitu Bu. Ini nanti diajarkan. Juga nanti mudah-mudahan ibu-ibunya juga belajar nantinya seperti itu, gitu ya. Ini kalau yang biasa bahasanya kan asako, ada yang bacanya asako, gitu ya. Nah ini nanti dikenalkan bahwasanya ini dengan kita mempelajari prajilid, anak-anak akan ngerti bahwasanya ini adalah ain, ya. Bacanya ain, sin, ya, terus oh. Nah ini anak-anak akan mengerti membacanya panjangnya sampai 5 ketukan. Kemudian nanti ada nun sukun bertemu dengan sinnya juga anak-anak akan tahu dibaca ikhfa atau dibaca yang lainnya. Ya, itu. Jadi nanti anak-anak akan bisa bilang ain, sin, qaf. Anak-anak tahu tulisannya semuanya. Itu yang di prajilid itu ya. Nanti akan diajarkan lanjut langsung ke apa namanya jilid 1 yaitu dengan adanya ini adalah apa namanya dengan titik ini adalah untuk mengetahui panjang pendeknya. Do 2 a, do 2 ba, do 2 a, do 2 a. Itu Bu ya. Jadi bacanya itu langsung satu harokat, enggak panjang-panjang. A, ba, a, ya langsung mengenal. Kalau yang sudah hafal mungkin apa namanya lebih baik. Dan sebelum ini nanti anak-anak akan diijazahi yaitu huruf hijaiyah. Nanti guru-gurunya akan mengijazahkan huruf hijaiyah ini. Jadi nanti anak-anak yang saya sampaikan ini dari A sampai Ya saya ijazahkan kepada kalian semua. Nanti anak-anak yang baru menjawab qabil tuh saya terima dengan diijazahi apa namanya huruf hijaiyah ini dari sang gurunya. Dan ini berarti menyambung kepada guru-guru kita sampai Rasulullah. Biasanya kan nggak diijazahkan. Yang penting mah baca aja udah baca. Selesai udah. Nah ini dengan adanya ijazah tersebut, insya Allah kemanfaatannya dan sampai apa namanya guru-guru kita semua, insya Allah kita ada mutawasil. Makanya kita mencari guru itu harus yang ada kesanatan gurunya. Dari ini si A si B sampai Rasul. Jangan belajarnya dari Google, YouTube ya. Nah iya. Mau dia YouTube aja gampang, iya gampang tapi tidak ada keberkahannya. Makanya di sini juga di Al-Anbiya tekankan nanti harus wajib pakai apa namanya kitab yang cetakan dari sana. Istilah apa? Untuk mencari keberkahannya Bu. Bukan mencari apa namanya fee-nya bukan ya, tapi untuk mencari keberkahannya dengan kitab yang aslinya agar tidak difotokopi. Kalau fotokopi berarti kosong. Membaca ada hak ciptanya enggak boleh. Makanya nanti ini sangat murah Bu. Ya, mungkin dapat 1 jilid itu kalau beli bakso enggak dapat Bu. Ya, soalnya cuma 5.000.
Ya, kalau biasanya 5.000 itu. Tapi nanti di sini sudah terserah Pak Ustadz ya, seperti apa nanti untuk ke wali santrinya. Ya, kita lanjutkan yang ke jilid 2. Ustadz Yusuf coba jilid 2. Ya ada. Jilid 2 itu nanti akan dipraktekkan cara menulis ya. Contohnya ajaba ya. Ini nanti anak-anak akan dikatakan cara menulis huruf Arab itu seperti apa gitu ya. Ya, sama dengan nanti anak-anak akan dipraktekkan ini loh, kalau nulisnya begini, dengan disambung, ini dihapus, ini disambung, jadi ya. Nanti akan diajarkan kepada anak-anaknya. Itu halaman jilid 2. Kemudian jilid 3, jilid 4 sampai jilid 6 nanti akan dipraktekkan cara membacanya, panjang pendeknya sudah teratur semua. Contohnya nanti sudah dengan murotalnya jadi panjang pendeknya sudah diterapkan nantinya. Contohnya ini nanti akan dipraktekkan panjang pendek, bahwasanya setiap yang bermatobi nanti akan dibaca 2 ketukan. Contohnya ini tidak pola jalan, ini yang 2 ketukan dan 1 ketukan. Contohnya bi'ibadihi ajilatun wa muqalan. Ini nanti akan dinadakan Bu. Ada murotalnya daripada Anandiyah. Jadi ada tersendiri. Contohnya lagi yang murotalnya di Anandiyah ketika membaca bismillah sampai di ayat-ayat yang pendek, surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu nanti akan dipelajari, apalagi di sini sudah saya yakin ada yang ahli qiraah. Kemarin sudah dipraktekkan saja. Subhanallah suaranya. Ini akan lebih bagus lagi. Kalau saya suaranya setengah aja Bu. Jadi nggak terlalu pendek karena orangnya pendek, jadi ya suaranya nggak panjang Bu ya. Jadi nanti insya Allah di sini ada yang lebih baik lagi Bu. Yang saya pasti ada yang lebih bagus lagi. Nanti bisa disetelkan Pak Yusuf ya. Yang murotalnya itu juga ada nanti. Itulah sejarah daripada Anandiyah nanti yang akan diajarkan kepada anak-anaknya. Intinya adalah nanti gurunya itu tetap riyadhah, tetap mengajarkan yang teori yang ada di metode Anandiyah. Kemudian di setiap saat dimanapun berada akan memberikan tuntunan ibadah akan dilaksanakan. Contohnya selalu memperhatikan sholat 5 waktunya santri-santrinya. Udah sholat belum, akan diawasi seperti itu. Kemudian juga yang pertama yang saya lupa adalah tentang bacaan salam. Nanti di sini akan diajarkan ketika sudah masuk kelas itu ada yang namanya khusyu'an, semuanya tenang. Kemudian nanti sang guru ini akan memberikan salaman. Jadi sang guru ini tidak assalamualaikum kepada santri-santrinya, tidak, tapi gurunya ini cuma hanya mengasih kode salaman. Nanti anak-anaknya yang akan membaca salam dulu, kemudian gurunya yang akan menjawab salam. Ini adalah menunjukkan bahwasanya mengajari santri-santri itu kalau kepada gurunya harus memberi uluk salam dulu. Jangan gurunya yang memberi salam dulu kepada anak-anaknya, kebalik. Makanya yang lebih kecil berarti memberi salam dulu kepada yang lebih besar gitu. Jadi salaman. Coba Bu ya, yang sudah ikut diklat bareng-bareng ya. Salaman. Nah, ini nanti di sini akan diajarkan juga pula tata cara membaca salam yang benar. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah menghilangkan tajwidnya Bu, panjang pendeknya. Makanya kalau tulisan assalam
pun harus bisa nulis assalamualaikum Bu ya. Ini ada yang panjang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang panjang-panjang nih Bu. Ini yang dua ketukan. Ini juga harus diperhatikan nantinya. Jadi nggak asal ikut-ikutan yang kayak di tahfidz di apa namanya di TV-TV itu ya untuk lucu-lucuan tidak, nggak boleh karena membaca Al-Quran dan semuanya itu harus sesuai dengan kaidah tajwidnya panjang pendeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Bu. Praktek Bu ya. Tuh 2 3 salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menandakan ada pelajaran tentang akhlak, juga ada pelajaran tentang ilmu tajwid. Mengandung makna banyak Bu. Makanya nanti diajarkan anak-anak di samping bisa membaca, mengerti kandungan daripada isi Al-Quran, bukan buat gaya-gayaan ya. Dan di Anadiyah ini nanti tidak untuk diniatkan untuk wah belajar Anadiyah biar nanti lombanya menang, nggak boleh Bu, nggak boleh ada niatan seperti itu. Ini dari guru kita semua, dari para ulama kita. Jadi belajar Al-Quran jangan ada niatan untuk nanti anak saya biar bisa apa namanya tahfidz biar juara, nggak boleh. Kalau ada yang juara, alhamdulillah disyukuri. Karena di Jawa Timur itu ada apa namanya festival. Beliau adalah putra dari Pak Yai Samsudin sendiri, itu juara 1 se-provinsi Jawa Timur. Pembacaan murotal dengan metode Anadiyah. Kalau juara alhamdulillah, tapi jangan sampai ada niatan apa namanya untuk cari juara, untuk menjadi juara, tidak. Tapi diniatkan lagi, ditunjukkan lagi, nanti akan diarahkan kepada guru-guru kita yang ada di sini bahwasanya belajar itu bagaimana niatnya ditunjukkan nanti. Jadi jangan sampai salah jalan Bu ya, dengan niatan yang pertama harus diniatkan yang lebih baik, yang bagus, yang terarah lillahi ta'ala. Kemudian ada pun yang lain insya Allah akan ngikuti. Jadi kalau kita apa namanya mengikuti niatan dengan akhirat, nanti insya Allah dunia akan mengikuti. Ini yang diterapkan kepada guru-guru TPQ di Anadiyah. Karena guru-guru Anadiyah itu kalau sebulan cuma 200.000 Bu. Kadang ada yang 150.000 Bu. Tapi mereka tetap istiqomah, tetap menjalankan dengan keikhlasannya, dengan semangatnya mengajarkan Anadiyah. Karena di Anadiyah ini ada yang namanya sholawat Asmawiyah, nanti dibaca bisa disetelkan nanti terakhiran itu adalah beras akeh duit akeh. Ya, ini nanti harus buat guru-gurunya ini. Alhamdulillah kemarin kita dari Mabin bisa memberikan bantuan ataupun ada sedikit ini rezeki kepada guru-guru yang sudah tercantum dalam metode Anadiyah. Kurang lebih ada 235 guru Anadiyah yang ada di Kabupaten Bekasi. Nanti ditambah di sini banyak sekali. Jadi insya Allah ada tali persatuannya Bu antar TPQ. Biasanya TPQ itu ada gurunya ya sendiri-sendiri, nggak kenal satu sama lain, saling bersaing. Wah biar kasih kesini, biar biarnya banyak kesini gitu ya. Enggak, tapi tidak Anadiyah tidak. Ada persatuannya seluruh TPQ Anadiyah di Kabupaten Bekasi untuk menjalin tali silaturahim agar lebih baik lagi dalam bidang tidak ada persaingan untuk belajar Al-Quran, tapi adalah satu untuk bisa mewujudkan generasi-generasi penerus ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan bisa mengerti kandungan isi Al-Quran. Nah juga nanti di sini akan sampaikan yang sudah lulus jilid 6. Nanti di sini juga ada Al-Qurannya Bu. Ya, Al-Qurannya ini nanti ada barisnya Bu. Ada nggak gitu? Nggak ada ya. Nah, ini Al-Qurannya ada garisnya Bu. Cara berhenti dan mengulang daripada ayat yang panjang. Biasanya anak-anak kalau bagi pemula dengan adanya ayat yang panjang ini tidak akan kuat, dari satu ayat ini tidak akan kuat. Nanti pasti akan berhenti di tengah. Dan berhentinya ini tidak sembarangan. Karena kalau berhenti sembarangan ini akan merubah daripada isi Al-Quran, tidak boleh berdosa. Nah, di sini sudah diciptakan
Al-Quran yang ada garis bawahnya, Bu. Berhentinya di mana, mengulanginya di mana. Ini sudah dicetak di Pondok Pesantren Langitan. Sudah barang tentu melalui ilmu-ilmu yang berkompeten, Bu. Ilmu nahwu sorofnya, manteknya dan lain sebagainya, balaghahnya, adabnya sudah ada semua. Karena tidak gampang menciptakan berhenti dan memulai membaca Al-Quran. Jadi anak-anak agar bisa membacanya dengan benar-benar dengan benar, Bu. Itu yang yang kita sampaikan yang ada di metode Ahmadiyah. Jadi sangat banyak sekali. Juga ada horoiful qiraahnya, yang muskilat yang harus dibaca apa seperti itu. Nanti di sini juga ada keterangannya di bawahnya. Jadi jika waqaf hamzah fathatain maka dibaca panjang ataupun dibaca pendek. Ini ada keterangannya semua di sini, sudah enak semuanya ya. Itu kurang lebihnya, Bu, untuk menyemangati anak didik kita semua agar senantiasa kita tidak hanya membaca Al-Quran, tapi kita agar mendapatkan rahmat dan berkahnya daripada belajar Al-Quran. Dan yang terpenting lagi adalah gurunya ada sanadnya, ada sampai Rasulullah SAW. Kalau nanti akan diijazahkan tadi yang guru-guru hijaiyah. Itu yang ada di Ahmadiyah. Mungkin ada pertanyaan, kasih seksi pertanyaan sedikit, Pak Ustaz ya. 1-2 orang perwakilan, monggo silakan tentang Ahmadiyah ini. Monggo, Bu. Yang terpenting nanti gurunya itu semangat, Bu. Kalau bacanya salaman, jangan salaman. Assalamualaikum. Doaan. Ini nanti membakar semangat kepada anak-anak. Karena nanti sebelum ngaji pun harus qiyaman. Anak-anak berdiri semua agar peredaran darahnya ini bisa biar seger. Jadi kalau langsung masuk sekolah duduk salaman langsung kadang-kadang anak-anak nggak ada ini. Makanya nanti ada qiyaman, nanti diajarkan di sini semuanya. Begitu kurang lebihnya. Mungkin ada pertanyaan silakan. Dan juga nanti kepada wali santri semuanya yang masih jilid juga ada buku prestasinya ya. Jadi kalau nilainya A berarti benar semua, kalau nilainya B berarti ada yang salah satu, Bu. Salah satu nilainya B, yang salah 3 sampai nilainya C. Nah ini nanti kalau anaknya sampai rumah lihat kok nilainya B, berarti belum benar semua nih. Nah ini tugasnya ibu bapak mengajari pada anak-anaknya gitu ya. Nanti kalau ibu-ibunya saya yakin sudah bisa semua gitu ya. Kalau enggak nanti ya belajar anak juga kepada Pak Guru di sini bisa. Karena ceritanya di Bekasi di Muara Gembong ada yang umur 56 tahun, Bu, nenek-nenek hatam jilid 6 Ahmadiyah. Ada sekitar 50 nenek-nenek di Muara Gembong sono. Itu masih semangat belajarnya tinggi ya, belajar dari A sampai Ya sampai bisa baca Al-Quran ya. Masa yang muda-muda mau kalah? Tidak dong ya, tetap semangat kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita semua isi kandungan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dan nanti juga bisa menghafalkan Al-Quran dengan benar gitu ya. Jangan sampai nanti salah membacanya tahfiz. Nah ini yang harus dibenarkan adalah tahfiz. Yang sudah beredar tahfiz itu apa artinya daripada di Al-Quran? Inilah yang harus diluruskan. Jangan Al-Quran dijadikan hanya dijadikan untuk menarik perhatian ataupun gaya-gayaan, nggak boleh. Tetapi Al-Quran harus dipelajari dengan benar, cara membacanya dan artinya dan lain sebagainya, kandungannya harus dengan jelas seperti itu, Bu ya. Jangan sampai terpengaruh yang ada di YouTube, Google semuanya ya. Makanya belajar Al-Quran harus ada dulunya secara musafahah. Tadi nanti disampaikan secara musafahah. Jadi nanti dibacakan bareng-bareng satu kelas ini. Mari anak-anak, nanti gurunya membacakan dulu contohnya A. Anak-anak akan mengikuti. Setelah semuanya bisa, nanti anak-anak suruh baca sendiri atau nanti akan tunjuk. Si A, bacanya apa? Ini bacanya apa? Bacanya apa? Akan dikocok semuanya. Biar anak-anak ini dalam satu halaman bisa di luar kepala semuanya. Setelah itu baru di privat 30 menit itu di privat satu-satu. Kemudian nanti ada yang namanya tutorial lagi, dibacakan untuk pelajaran yang itu secara singkat, Bu, diklatnya dia. Biasanya kalau diklat Ahmadiyah untuk guru-guru PPK Ahmadiyah itu memakan waktu 3 sampai 4 hari, Bu. Nah ini
seperempat jam. Sudah selesai ya saya jatah waktunya Bu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya di lain waktu insya Allah kita akan sambung lagi kalau ada kesempatan, ada umur panjang. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan nanti juga ibu-ibu kalau mau dibuka di YouTube juga ada Anandia. Ini sudah sampai Hongkong Bu. Hongkong, Malaysia sudah memakai metode Anandia dan juga sudah resmi di Kementerian Agama pusat. Sudah semua saja, jadi sudah resmi semuanya, tidak perlu ragu-ragu lagi ya. Semua metode sama, tapi kita mencari yang lebih berkah lagi, yang penuh dengan semangat dan bagus. Kurang lebihnya kami mohon maaf, sambil istirahat sebentar kita akan putarkan jilid 6 metode Ahmadiyah. Dan dari kami sekali lagi mohon maaf saja, waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan Ibu kita ada pertanyaan. Silakan Bu yang mau bertanya terus sebentar. 1, 2 untuk perwakilan. Biar nanti ketika sudah dijalankan ataupun dipraktekkan di sini nanti tidak ada yang komplain lagi gitu saja. Iya. Monggo silakan. Atau yang dari belakang dewan gurunya mungkin ya. Silakan. Mungkin itu aja kurang lebihnya dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Yusuf dan juga Ustaz Santi atas materi yang diberikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah susunan acara dengan acara telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami tutup, kami selalu membuat acara. Bila mana ada salah-salah kata di dalam pembawaan acara pada sore hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.